Pernah nggak sih ngeliatin tempat sampah di dekat rumah? Kelihatannya ya gitu-gitu aja kan? Tapi coba deh bayangin, gimana kalau saya bilang di dalam tumbukan itu ada cetak biru bisnis modal minim? Penasaran? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng peluang usaha yang mungkin nggak pernah kepikiran sama sekali. Nah, ini dia. Kalimat ini tuh bukan basa-basi loh. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir. Sampah itu ternyata bukan lagi masalah yang bikin pusing, tapi justru jadi potensi duit yang nungguin kita. Inilah jantungnya ekonomi sirkuler yang bakal kita kupas tuntas. Iya, saya tahu. Pasti langsung kepikiran, oke, idenya keren, tapi modalnya gimana? Bisnis sampah kan pasti butuh pabrik gede, mesinnya mahal-mahal. Wajar banget mikir gitu. Dan justru itu yang mau kita jawab. Siap-siap kaget ya, karena jawabannya beda banget dari yang kita bayangin. Oke, kita masuk babak pertama. Yuk kita intip rahasia di balik model bisnis yang sering banget kita lewatin, padahal peluangnya ada di depan mata kita setiap hari. Nah, ini dia kuncinya. Buang jauh-jauh bayangan pabrik raksasa yang isinya mesin mahal. Serius deh. Di bisnis ini, yang menang itu bukan yang modalnya paling gede, tapi yang paling pintar ngatur logistik dan paling kreatif lihat peluang. Jadi ini tuh adu otak, bukan adu dompet. Oke, sekarang bagian paling serunya nih. Gimana cara mulainya? Tenang, kita nggak akan ngomongin bangun pabrik dari awal kok. Konsepnya itu mulai dari yang paling kecil dan masuk akal. Jadi pengumpul bernilai tambah. Nah, ini yang bikin bisnis ini bisa langsung dieksekusi. Detik ini juga. Lihat deh, ini yang bikin model bisnis ini gila banget. Modalnya apa aja sih? Timbangan digital, alat pres manual yang simple, sama motor roda 3. Banyak kan yang udah punya? Terus tempatnya? Nggak perlu sewa ruko. Garasi atau halaman rumah aja udah lebih dari cukup. Tapi, ada satu model yang paling penting dan sering diremehin, jaringan. Yup, hubungan baik sama Pak RT, RW, dan punya koneksi ke pengepul besar itu kuncinya. Oke, strategi selanjutnya, dan ini penting banget ya. Anggap diri Anda bukan sekedar pengumpul, tapi pemburu harta karun. Pemburu yang jago itu tahu persis harta apa yang dia cari. Jadi kuncinya adalah, jangan ambil semua, pilih-pilih. Fokus cuma sama sampah yang harganya tinggi. Ini jalan pintas paling cepat buat dapat untung. Nah, ini dia peta harta karunnya. Coba lihat deh transformasinya. Botol plastik yang kita lempar gitu aja, itu bisa jadi bahan baku kain loh. Minyak jelantah bekas gorengan di dapur, itu bahan dasar biodiesel atau sabun. Sampah organik sisa masak, dibantu sama maggot, wih jadi pakan ternak super protein. Ini udah bukan sampah lagi namanya, ini komoditas. Sip, kita udah tahu harta karunnya apa aja. Sekarang kita lihat gambaran lengkapnya. Gimana sih cara bikin sistem bisnis ini jalan mulus dari A sampai Z, dari hulu ke hilir? Jadi, biar sukses, alurnya harus jelas. Ada 3 langkah utama. Pertama, hulu. Ini soal gimana caranya kita dapat bahan baku terus-terusan, jangan sampai putus. Kedua, tengah. Ini dapurnya kita, tempat kita ngolah sampah mentah jadi sesuatu yang lebih berharga. Nah, yang ketiga, hilir. Ini waktunya jualan, dapat cuan. Nah, kita perdalam lagi strateginya. Di hulu, jangan pasif nungguin sampah datang, jemput bola. Tawarin jasa angkut sampah terpilah ke komplek-komplek, pakai sistem langganan. Kasih bonus sedikit buat yang rajin milah. Di tengah, jangan cuma jual mentahan, lakukan upscaling. Misalnya, plastik cacah itu diolah jadi ekoplank buat bahan mebel. Harganya bisa lompat berkali-kali lipat. Terus di hilir, pilihannya ada 2. Jual borongan ke pabrik atau eceran langsung ke pembeli lewat marketplace. Oke, biar adil, nggak ada bisnis yang isinya enak terus kan? Kita harus realistis. Yuk kita lihat 2 sisinya, untung ruginya, biar gambaran kita lengkap. Keunggulannya jelas banget. Pertama, bahan bakunya gratis. Atau malah kita dibayar buat ngambilin. Keren kan? Kedua, tren pasar sekarang lagi demen banget sama produk-produk eco-friendly. Tapi ada tantangannya juga, stigma dari tetangga, kok usaha sampah sih? Sama yang paling krusial, ngejaga tempat usaha kita tetap bersih biar nggak diprotes. Jadi kuncinya apa? Profesional. Tunjukin ke semua orang kalau bisnis sampah itu bisa bersih dan rapi. Jadi gimana? Kita udah bongkar semua rencananya. Dari modal yang super minim, sampah mana yang jadi emas, sampai strateginya dari A sampai Z. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Ini bukan lagi cuma soal cari duit loh. Ini soal jadi pelopor, bisa ngelihat harta karun di tempat yang orang lain anggap sampah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma siap jadi bos sampah, tapi siap jadi pahlawan ekonomi sirkuler yang mulai dari garasi rumah sendiri.